Selamat pagi. Balik lagi bareng Mama Sical di sini, dan hari ini Mama Sical sedang berada di stasiun Kutoarjo. Stasiun paling timur Daop 5 Purwokerto ya. Stasiun besar yang melayani pemberhentian kereta. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perjalanan menuju ke barat, tapi bukan ke Purwokerto, melainkan ke kota Bandung, yaitu lebih tepatnya ke stasiun Kiaran Condong, menggunakan kereta api Kuto Jaya Selatan. Gimana rasanya ya naik kereta api Kuto Jaya Selatan? Baru pertama kali soalnya. Yang penasaran, ikuti terus vlogku dan yuk kita masuk ke stasiun Kutoarjo. Untuk cetak tiketnya itu ada di sebelah sana, sekaligus juga untuk pelayanan kereta lokal atau kereta komuter ya teman-teman ya, Pramex. Kalau misal dari Kutoarjo kalian mau ke stasiun Yogyakarta, pelayanannya di sana untuk Pramex, dan yang di sini adalah untuk KAJJ atau kereta api jarak jauh. Di depan sana ya ada sebuah layar besar untuk informasi keberangkatan kereta api dari stasiun Kutoarjo ini teman-teman. Nanti jam 9:03 ada Lodaya di jalur 2, lalu ada Taksaka di jalur 2 juga, lalu ada Kuto Jaya Selatan nanti jam 9:40 itu di jalur 4 teman-teman. Jadi ini sangat berguna sekali buat kalian yang pengen tahu kereta kalian itu masuk di jalur berapa di stasiun Kutoarjo, itu ada di sana teman-teman. Salah satu fasilitas lagi yang tersedia di sini adalah nih teman-teman ya, fasilitas air minum yang sudah disterilisasi teman-teman. Jadi kalau kalian mungkin dalam perjalanan mau ngisi air minum, itu bisa di sini teman-teman. Air minumnya gratis ya, tinggal isi ulang aja, di refill. Kalian bawa botol di sini, refill di sini teman-teman. Dan di stasiun Kutoarjo ini juga ada gerai roti O dan CFC itu di sebelah sana ya teman-teman ya, di luar. Jadi kalau kalian ingin beli bekal itu bisa dari sini teman-teman, gerainya. Tapi masih sedikit ya teman-teman untuk gerai di stasiun Kutoarjo ini. Dan yuk kita masuk ke dalam ruang tunggu peron stasiun Kutoarjo. Di sana terlihat ada si merah, yaitu kereta api Pramex dari Kutoarjo ini. Nanti dia sampai dengan stasiun Yogyakarta. Teman-teman, video ini dibuat H+1 setelah kejadian tanah longsor ya di petak Karanggandul sampai dengan Karangsari ya. Dan ya, kalau misal pada bertanya kenapa kereta-kereta pada telat kayak Manahan tadi itu jam 9 ya, jam 8:54 dia baru berangkat dari stasiun Kutoarjo ini, karena memang lintasnya itu baru selesai tadi pagi ya teman-teman ya, dan baru diuji coba. Kereta yang pertama melintas itu kalau nggak salah Ranggajati, lalu misal dari arah barat itu bergantian untuk melintas di petak yang terkena tanah longsor itu. Jadi ya otomatis kereta-kereta yang dari arah barat atau dari Jakarta yang melintas lewat Purwokerto itu mengalami keterlambatan yang ya sangat luar biasa lah.
Oke teman-teman, seperti yang di awal video tadi ya, stasiun Kutoarjo ini merupakan stasiun paling ujung Daop 5 Purwokerto, yang dimana kalau misal kita ke timur lagi itu sudah masuk kedaulatan Daop 6 teman-teman, Yogyakarta. Dan karena ini stasiun paling ujung, otomatis di sini juga terdapat beberapa kereta yang tujuan akhirnya stasiun Kutoarjo ini, seperti Sawunggali, kereta api Kuto Jaya Utara, dan kereta api Kuto Jaya Selatan yang nanti bakal kita naikin. Oleh karena itu di sini ada depo sarana kereta teman-teman di sebelah sana. Dan untuk kelangsiran itu di sebelah sana itu kereta kita, kereta api Kuto Jaya Selatannya, tapi belum dilangsir. Dan di sini juga terdapat depo lokomotif ya, depo sarana, subdepo sarana Kutoarjo teman-teman. Kereta api Kuto Jaya Selatan dilangsir maju dengan double traksi, membawa dua lokomotif, yaitu di depan ada CC206 dan di belakang CC201. Oke teman-teman, itu adalah langsiran mundur kereta api yang akan kita naiki, yaitu kereta api Kuto Jaya Selatan. Dilansir masuk jalur 4 stasiun Kutoarjo. Wah, yang tadi ya, yang langsir benar-benar double traksi teman-teman, yaitu CC201 8321 dan CC206 1307. Wow, puongnya di depan ternyata. Kita lihat apakah ini bakal terus sampai Kiransono atau nanti di Kroya dilepas teman-teman. Kita cek bareng-bareng ya nanti ya. Baru aja dilangsir langsung banyak banget ya teman-teman ya penumpangnya. Wow, nanti penjelasannya pas kita udah masuk ke keretanya aja ya. Oke teman-teman, kereta api Kuto Jaya Selatan sudah tersedia di jalur 4 stasiun Kutoarjo. Dan hari ini aku berada di ekonomi 6 di nomor 21E. Dan aku nggak sendirian, nanti aku kenalin sama temanku ya. Oke teman-teman, hari ini aku berada di ekonomi 6 nomor 21E. Yuk kita cek armadanya, kiri atau kanan. Wih, kiri bro. Bentar, mas. Ngapain? Bantuin OTC bersih-bersih kaca. Oke, dan hari ini di sebelah kiri ya 21E dan Mas Garda 22E. Pak, gimana Pak? Bantuin OTC ya Pak? Bersih kan? Bersih kan? Kamu habis bantuin OTC ya Pak? Bantuin OTC ya Pak? Oh, nggak apa-apa. Daripada burung. Oh iya. Nanti Anda juga kecewa kan? Bagus. Sarana kali ini kereta api Kuto Jaya Selatan itu adalah K300610 KTA, yaitu kereta ekonomi yang berdinas pertama itu tahun 2006 dan urutan yang ke-10 di induknya KTA. Sebagai pengelola sarana kereta ini ya teman-teman ya. Ini keretanya masih muda ini. Harusnya sih bisa lari kenceng ya. Di stasiun Kutoarjo ini gerimis teman-teman. Nggak tahu ya. Ini hujan nih bener nih. Yuk kita ke depan lihat lokomotif double traksinya. Teman-teman, loko double traksi kita ada CC201 8321 depo PWT dan CC206 1307 depo SMC ya teman-teman ya. Dua
lokomotif sekaligus untuk hari ini yang narik kereta api Kuto Jaya Selatan. Yang berada di jalur 2 itu adalah kereta api Fajar Utama Jogja dari Yogyakarta dengan tujuan akhir stasiun Pasar Senen ya. Oke teman-teman, dalam satu rangkaian kereta api Kuto Jaya Selatan itu membawa 7 kereta ekonomi, 1 kereta makan dan juga sekaligus sebagai pembangkit. Dan informasi dari kereta ini, kereta api Kuto Jaya Selatan merupakan salah satu kereta api PSO yang dimana untuk tiket dari Kutoarjo ini sampai dengan stasiun Kiaran Condong itu cukup murah, di angka 62.000 kalau nggak salah. Kalau salah nanti ada di deskripsi ya, di alat ya. Oke teman-teman, ini dia interior toilet dari kereta api Kuto Jaya Selatan. Mewah ya teman-teman ya, dengan panel kayu ya, ala-ala kayu. Di sini ada ambient light-nya, ada lampunya, terus ada tempat sabun juga, yang sabunnya juga terisi penuh. Lalu ini ada wastafel mini, airnya mengalir dengan baik ya. Lalu di sini ada rak 3 tingkat untuk menaruh barang kalian ketika sedang buang air. Ada cantolan juga menggunakan kloset duduk. Sana ada jet shower, di sana ada tombol flashnya. Situ ada tisu, sini pegangan. Dan di sini ada kaca gede. Dan di bawah sini ada tong sampahnya teman-teman. Cukup mewah ya untuk instrumennya, dan ini dibuat oleh Balai Yasa Manggarai. Oke teman-teman, kereta api Kuto Jaya Selatan sudah diberangkatkan dari stasiun Kutoarjo. Kereta api Kuto Jaya Selatan ini
berangkat dari stasiun Kutoarjo itu ada announcer bahwa kereta api Taksaka masuk di jalur 2 stasiun Kutoarjo jam 9.40, berarti pada saat kereta api Kuto Jaya Selatan ini berangkat ya teman-teman ya. Dan apakah kita akan disusul oleh kereta api Taksaka? Karena di KPK 2023 ini kereta api Kuto Jaya Selatan itu disusul oleh sang Argo Cepat Solo Raya teman-teman, yaitu kereta api Argo Lawu dari stasiun Solo Balapan dengan tujuan akhir stasiun Gambir. Kita lihat aja nanti apakah beneran disusul Taksaka sama Argo Lawu atau cuman Argo Lawu saja. Kita nanti cek bareng-bareng ya. Dan untuk perjalanannya dari stasiun Kutoarjo hingga stasiun Kiaran Condong, kereta api Kuto Jaya Selatan menempuh waktu sekitar 7 jam lebih 28 menit, yang berarti lumayan lama juga untuk perjalanannya ya teman-teman ya. Karena ya kereta PSO dan kecepatan maksimalnya itu hanya 90 km per jam saja untuk kecepatan maksimal dari kereta api Kuto Jaya Selatan ini. Dan kemungkinan kita tiba di stasiun Kiaran Condong itu pada pukul 5 lebih 8 menit ya di waktu normalnya, tapi belum tahu karena PRK sekarang lagi agak kacau semenjak longsor itu, walaupun sudah bisa dilalui ya, tapi kecepatannya itu terbatas. Jadi ya kita lihat aja nanti kita silang dan susul sama kereta apa aja. Dan ya mari kita nikmati perjalanan kereta api Kuto Jaya Selatan dari Kutoarjo. Kita full trip sampai dengan stasiun Kiaran Condong. 9 lebih 56 menit kereta api Kuto Jaya Selatan sudah tiba di stasiun Kuto Winangun. Dan kita berada di jalur 4 stasiun Kuto Winangun, dan yang naik gak terlalu banyak sih, cuman 1 atau 2 orang tadi. Stasiun Kuto Winangun, dan di sini kereta api Kuto Jaya Selatan sepertinya itu akan disusul oleh kereta api Taksaka, yaitu kereta api ya bisa dibilang kereta flagshipnya dari Jogja. Karena tadi pada saat kereta api Kuto Jaya Selatannya ini berangkat, Taksakanya masuk teman-teman, dan itu tandanya kan berarti kereta api Taksaka itu udah telat. Dan feelingku sih kayaknya itu beneran disusul. Kita cek aja nanti ya kevalitannya. Saya juga belum tahu. Nanti kita cek aja bareng-bareng. Oke? Dan cepet banget kereta api Taksakanya. Oke, sudah disusul kereta api Taksaka, dan kita nunggu kereta api Taksaka mungkin 1 petak di depan baru kita diberangkatkan dari stasiun Kuto Winangun ini ya. Edan head trip memang 120 km per jam. Mantap. Selatan sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Kuto Winangun setelah tadi disusul oleh kereta api Taksaka High Trip ya, yang ngebut 120 km per jam. Dan ya kita selanjutnya ini akan melakukan lagi susul lagi, 1 kali lagi ini disusul oleh kereta api cepat Argo Cepat Solo. Kita lihat apakah itu akan terjadi kalau Argo Cepat Solonya tepat ya. Kita akan disusul Argo Cepat Solo. Kalau lambat mungkin bisa nunggu lebih lama di stasiun Kebumen. Kita lihat aja nanti. Dan untuk suspensi kali ini di K3 00610, aku kok ngerasanya ini jot-jotan ya teman-teman ya. Limbung kanan kiri ini. Mungkin apa budinya agak bentuk ya teman-teman ya untuk sarana ini ya.
sana di karena ketiga nomor 6 ini ya, di ekonomi 6 kereta api Kuto Jaya Selatan itu nggak terlalu rame, jadi enak untuk bikin vlognya. Dan ini di hari weekdays ya, karena enak untuk vlogging juga. Dan juga kalian yang ingin menikmati keindahan dari Daob 2, kalian bisa naik ini teman-teman dengan tarif ya bisa merogoh kocek 62.000, jauh dekat sama. Untuk full tripnya setengah jalan juga sama, satu tarif jadinya ya. Kalian bisa menikmati panorama Daob 2 dan menikmati sensasi disusul oleh kereta flagship atau kereta unggulan teman-teman. Oke, kita nantikan penyusulan selanjutnya di stasiun Kebumen. Pemberhentian kedua kereta api Kuto Jaya Selatan di stasiun Kebumen, dan di sini kita bertemu dengan kereta api apa ini? Kereta api Rangga Jati dari Cirebon dengan tujuan akhir stasiun Jember. Nggak kelihatannya di jendela. Yuk kita keluar aja. Stasiun Kebumen, dan di sini kereta api Kuto Jaya Selatan direncanakan untuk disusul oleh kereta api Argo Lawu dari Solo Balapan dengan tujuan akhir stasiun Gambir. Dan tadi kereta api Kuto Jaya Selatan bertemu dengan kereta api Rangga Jati dari Cirebon dengan tujuan akhir stasiun Jember di jalur 3. Dan kita persiapan untuk disusul kereta api Argo Cepat Solo. Bisa dilihat ya teman-teman ya, hujan sudah melanda. Di luar lagi hujan ya teman-teman.
Yang saya bantal mari silakan. Oke teman-teman, kecepatan kereta api Kuto Jaya Selatan saat ini yaitu berada di 86 km per jam, yang dimana hampir mendekati kecepatan maksimal dari kereta api Kuto Jaya Selatan sendiri ya, yaitu 90 km per jam teman-teman. Dan ya ini termasuk kereta santai teman-teman, karena membawa Trans D dan juga kereta PSO dengan kapasitas bangku yaitu 106 tempat duduk teman-teman, atau bisa menampung 106 penumpang. Yang mana? Oke teman-teman, di stasiun Kroya ini CC206-nya dilepas ya teman-teman ya. Langsir lepas dari rangkaian kereta api Kuto Jaya Selatan dan tinggal tersisa CC201-nya. CC201 8321-nya teman-teman. Itu lepas standby kayaknya. Selamat datang di stasiun Kroya. Di sini kereta api Kuto Jaya Selatan berhenti sekitar 5 menit untuk pengisian air dan juga tadi lepas lokomotif ya teman-teman ya. Lepas lokomotif CC206-nya dan tinggal tersisa CC201 yang lokomotif asli yang menarik kereta api Kuto Jaya Selatan ini. Dan mungkin sebentar lagi kita akan diberangkatkan. Yuk kita balik ke belakang ke rangkaian ekonomi 6. Salah keretanya.
Oke teman-teman, kita berbelok ke arah kiri menuju ke stasiun Maus, dan yang di sebelah kanan ini itu adalah jalur yang menuju ke Purwokerto ya teman-teman ya. Di antara rangkaian ekonomi 4 dan rangkaian ekonomi 5. Kami ulangi, Anda dapat juga mengunjungi kereta makan kami yang terletak di antara rangkaian ekonomi 4 dan rangkaian ekonomi 5. Oke teman-teman, kereta api Kuto Jaya Selatan terhenti di stasiun Cikampuh, dan di sini secara jadwal kita akan memberi jalan kepada dua kereta sekaligus, yaitu kereta api Lodaya dan kereta api Sang Raja Selatan, yaitu Argo Wilis ya. Lodaya dari stasiun Bandung dengan tujuan akhir stasiun Solo Balapan, dan Argo Wilis dari stasiun Bandung dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Dan di Cikampuh ini cuacanya cerah ya, panas bro. Perjalanan satu kereta sudah selesai, tinggal satu kereta lagi teman-teman, yaitu Sang Raja Selatan, kereta api Argo Wilis dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Yang barusan melintas itu adalah kereta api Lodaya dari Bandung, tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Dan asli ini masih panas teman-teman, yang lainnya berawan, sini terik. Wow, mantap. Teman-teman, penyusulan kedua sudah dilakukan, yaitu kereta api Argo Wilis Sang Raja Selatan dari Bandung tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Dan setelah ini tinggal kita yang diberangkatkan menuju ke stasiun Maus. Yuk kita masuk lagi, kayaknya udah mau berangkat. Jam 11 lebih 58 menit kereta api Kuto Jaya Selatan sudah tiba di stasiun Maus. Dan di sini sepertinya kita awal, karena seharusnya kereta api Kuto Jaya Selatan masuk di stasiun Maus itu jam 12 tepat. Dan ini jam 11 lebih 58 menit kereta api Kuto Jaya Selatan sudah tiba di stasiun Maus. Dan kita akan diberangkatkan kembali pada pukul 12 lebih 2 menit. Dan kita berada di jalur 2 stasiun Maus. Dan penumpang dari stasiun Maus sepertinya kosong teman-teman. Api Kuto Jaya Selatan telah tiba di stasiun Sidareja. Kita awal 3 menit. Gini, kita awal 3 menit. Dan di sini kereta api Kuto Jaya Selatan menunggu kereta api Baturaden Express masuk di jalur 3 stasiun Sidareja. Dan kita akan diberangkatkan kembali pada pukul berapa sih sekarang? 12 lebih 52 menit. Yuk kita tunggu kereta api Baturaden Express masuk di stasiun Sidareja. Panas cuy. Selatan.
Ayo saatnya kuliner kereta. Terima kasih dan selamat siang. Selamat datang di stasiun Banjar. Dan ini sudah masuk ke dalam wilayah Daob 2 Bandung ya. Sekarang jam 13:22 menit. Yang artinya kita awal 2 menit dari jadwal yang harusnya masuk itu jam 13:24. Dan kita akan diberangkatkan kembali pada pukul 13:30 menit. Berarti masih ada waktu sekitar 8 menit waktu tunggu kita di stasiun Banjar. Dan di sini juga ada pergantian kru kereta api ya, yaitu kondektur dan masinis. Dan di stasiun Banjar juga ada lokomotif standby ya, atau lokomotif posko, yaitu CC201, berapa serinya ya, CC201 lah, lokomotif posko untuk membantu apabila ada yang selip pas menuju ke arah Cipendei sana teman-teman. Dan suasananya di stasiun Banjar ini cukup terik ternyata. Saya kira mendung ataupun hujan gitu ya, ataupun ya mendung-mendung syahdu lah biar nggak panas banget. Ini terik, terik guys. Kereta api Kuto Jaya Selatan terhenti di stasiun Karangpucung dan menunggu bersilang dengan kereta api Pasundan dari stasiun Kiaran Condong dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Yang unik di stasiun Karangpucung ini adalah emplasmennya menikung teman-teman. Ini jalur belok di stasiun Karangpucung ini, dan kereta api Kuto Jaya Selatan masih harus menunggu bersilang dengan kereta api Pasundan dari Kiaran Condong dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Dan untuk hawanya sendiri ini panas di luar.
Kereta api Kuto Jaya Selatan sudah tiba di stasiun Tasikmalaya dan di sini kita awal 4 menit ya. Dan waktu tunggu sekitar 3 menit. Jadi kemungkinan kita berhenti di sini total berarti sekitar 7 menit teman-teman. Dan yang naik dari stasiun Tasikmalaya ini tadi terpantau cukup ramai. Dan cuacanya sih mendung, cuman di sini masih terik ya. Apakah nanti bakal hujan di daerah atas sana? Nanti kita lihat aja ya. Stasiun Tasikmalaya. Oke teman-teman, kereta api Kuto Jaya Selatan berhenti luar biasa di stasiun Raja Pola. Dan di sini kereta api Kuto Jaya Selatan akan bersilang dengan KLB Inspeksi Nataru teman-teman. KLB KAIS Inspeksi Nataru. Kira-kira KLB yang mana yang akan melintas? Apakah yang hijau-hijau ulat bulu atau yang mana? Kita lihat saja teman-teman. Selatan sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Raja Pola. Dan tadi di stasiun Raja Pola kita bertemu kereta api spesial yaitu KAIS kereta inspeksi untuk Nataru ya. Dan itu nggak terduga sih kalau untuk aku. Ternyata bisa juga dapat KAIS ya. Tapi sayangnya sih bukan yang ulat bulu, aku ya ngefansnya sama yang ulat bulu, yang hijau-hijau. Yang datang bukan hijau, tapi nggak apa-apa deh, yang penting dapat KAIS. Dan setelah ini kita berjalan langsung menuju stasiun Cipendei. Teman-teman, kereta api Kuto Jaya Selatan sudah tiba di stasiun Cipendei. Dan kita bertemu dengan kereta api Serayu dari Pasar Senen dengan tujuan akhir stasiun Purwokerto via Kiaran Condong ya.
dengan lokomotifnya yaitu CC2039809 di poin induknya SMC. Di sini kereta api Kuto Jaya Selatan berhenti sekitar 10 menit untuk pengecekan rem ya, walaupun sudah terlambat sekitar 2-3 menitan, tapi tetap dilakukan pengecekan rem. Dan ini kereta api Serayu akan berangkat terlebih dahulu dari stasiun Cipendei ini menuju ke stasiun Purwokerto. Stasiun Cipendei, yang dimana ini stasiun kecil tapi termasuk sakti ya teman-teman ya. Saktinya kenapa? Kereta api semua kelas, baik itu ekonomi, bisnis, ataupun eksekutif, ataupun kereta inspeksi atau kereta apapun itu wajib berhenti di stasiun Cipendei ini karena harus melakukan pengecekan rem. Kereta api Kuto Jaya Selatan di sini ini udah telat sebenarnya teman-teman. Harusnya udah berangkat, tapi di sini tetap dilakukan pengecekan rem selama 10 menit kurang lebih. Di stasiun Cipendei ini juga kereta api Kuto Jaya Selatan mengisi air toilet ya. Selain untuk pengecekan rem juga mengisi air toilet ya teman-teman ya. Baik teman-teman, kereta api Kuto Jaya Selatan sudah meninggalkan stasiun Cipendei, dan stasiun Cipendei merupakan stasiun terakhir pemberhentian dari kereta api Kuto Jaya Selatan ini ya. Dan setelah ini tidak ada stasiun pemberhentian lagi, langsung menuju ke Kiaran Condong. Untuk kereta api Kuto Jaya Selatan sendiri ini memiliki 1 kali keberangkatan dari stasiun Kutoarjo dan 1 kali keberangkatan dari stasiun Kiaran Condong ya teman-teman ya. Untuk dari stasiun Kutoarjo, kereta api Kuto Jaya Selatan ini berangkatnya itu pagi, sedangkan dari stasiun Kiaran Condong pemberangkatan dari kereta api Kuto Jaya Selatan ini adalah malam hari. Oke teman-teman, kesimpulannya dapat saya sampaikan pada perjalanan kali ini. Yang pertama itu kereta api Kuto Jaya Selatan ini merupakan kereta api yang memiliki relasi dari stasiun Kutoarjo hingga stasiun Kiaran Condong. Dan yang kedua, untuk kelasnya sendiri, kereta api Kuto Jaya Selatan ini menggunakan kelas ekonomi PSO atau ekonomi subsidi ya tentunya, dengan kapasitas 106 tempat duduk. Untuk rangkaiannya sendiri, kereta api Kuto Jaya Selatan ini membawa 7 kereta ekonomi dan 1 kereta makan sekaligus pembangkit. Dari segi suspensinya di ekonomi 6 ini saya merasakan gimana ya, agak limbung teman-teman. Mungkin karena roda atau bugi dari ekonomi 6 ini agak sedikit benjol ya, jadi agak sedikit limbung tadi di beberapa petak. Dan juga untuk kenyamanan sendiri ini udah nyaman sih teman-teman. Ya standarnya kereta PSO ya, kalian jangan mengharap lebih dengan harga yang begitu murah dari Kutoarjo sampai Kiaran Condong. Lalu untuk suhu ruangannya sendiri, suhu kabinnya di sini nggak terlalu dingin teman-teman. Asli ini dari tadi aja agak kegerahan sih sebenarnya. Lalu dari segi okupansi hari ini nggak begitu ramai, jadi enak buat vlog. Dan juga yang spesial tadi adalah
Bapak Garda, gimana pesan dan kesannya hari ini? Ngantuk. Karena kita dari Purwokerto subuh. Iya, tadi naik Logawa ya. Ngantuk. Udah itu aja kesannya. Selebihnya ya biasa aja, ya naik sel keretanya bersih, enak, terus nyaman, AC-nya aja kurang dingin. Nah, Tapi sangat disayangkan, aduh, tidak sleep. nah, ada lagi Jangan. ini Oh iya, ini tidak bening. mengganti kaca itu murah ya. Semoga bisa diganti lah besok. Semoga ya. Kaca kayak gini tuh bikin bete. Bikin blur Pak kalau kamera itu. Udah gitu. Oke. Thank you. Moment, we'll arrive at our final destination of Kiara Condong Station. Oke teman-teman, karena hujan deras akhirnya jadwalnya jadi kacau ya. Mungkin segitu dulu video kali ini. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk di like kalau kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk di subscribe channel Mama Sijal dan main-main ke channelku untuk lihat video terbaru. Dan jangan lupa untuk di share ke teman-teman kalian, ke RT RW, desa, kelurahan, kabupaten, atau mungkin seluruh Indonesia. Oke, terima kasih dan Mama Sijal pamit. Dah.